لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وأشهد أنه نبي الله رسول الله صلاة وسلاما عليه وعلى آله وصحبه. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. صدق الله وصدق رسوله. وبعد. Segala puji bagi Allah yang menganugerahi sesuai dengan kehendaknya. Bila berkehendak baik pada seseorang, teranugerahkan dengan lisannya selalu basah menyebutnya, hati selalu lentur tertuju padanya, qalbu selalu tertumpu padanya dan tidak pada selainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahi kita itu semua. Salawat salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok Nabi mulia yang meninggalkan kita warisan cara beribadah zahir dan batin sebagai wujud kasih sayang beliau pada kita semua. Salawat salam untuk beliau, keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang ikuti jejak beliau. Hadirin rahimakumullah. Malam ini alhamdulillah sampai kita kepada pembahasan berikutnya. Haitsu qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Ila an qala la tatrukidh dhikra li'adami huduri qalbika ma'allahi fihi li'anna ghafalataka an wujudi dhikrihi ashaddu min ghafalatika fi wujudi dhikrih. Fa'asa an yarfa'aka min dhikrin ma'a wujudi ghaflatin ila dhikrin ma'a wujudi yaqadhatin wa min dhikrin ma'a wujudi yaqadhatin ila dhikrin ma'a wujudi hudurin wa min dhikrin ma'a wujudi hudurin ila dhikrin ma'a ghaibatin an ma siwa
al-madhkur. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Bagi seorang pejalan yang mencoba mulai tertib amal, menegakkan fardu, melazimkan sunnah, mengkopi paste Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun kopian masih buram, penting berikutnya bagi orang tersebut untuk memulai perjalanannya mencapai tataran-tataran yang berikutnya adalah melalui zikrullah. Kalau dulu kita diajarkan di awal adalah mentertibkan amal, kemudian di sana tidak bersandar pada amal, tentunya di atasnya akan melahirkan jiwa-jiwa yang terus tertuju pada pengharapan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa wow di saat dia mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan apa yang diamanatkan daripada tugas-tugas penghambaan pada tertib amal. Kemudian tidak juga dia putus asa bahwa dia masih punya waktu, bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa mengangkatnya dari kondisi lalai tersebut. Setelah berjalan tentunya jiwa ini akan memiliki nur. Lahir daripadanya cahaya-cahaya keimanan. Dia sudah mencoba orang tersebut memaknai makna la ilaha illallah melalui amal syariahnya, sehingga akan melahirkan manusia-manusia yang damai, manusia-manusia yang tenang, manusia-manusia yang terus merasa hakikatnya dalam urusan kemanusiaannya, mengurus bumi, mengurus sekitarnya adalah dalam rangka mencari nilai di hadapan Allah, berinteraksi pada Allah Subhanahu wa taala dengan urusan-urusan tersebut, maka di jiwanya akan mulai merasa nyaman. Lahir dari hatinya, jiwanya, kalbunya, fuadnya, terasa bahwa di situ betul-betul dalam penghambaannya dia berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan sangat berpengaruh besar pada kehidupan sehari-harinya, karena di antara tertib amal yang dikerjakannya adalah salat yang akan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian di luar itu berikutnya aib bagi seorang pejalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Setelah mencoba berjalan dan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dia mengerjakan salat fardu, qabliyah, ba'diyah, bisa dia menjalankan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala salat duha dan salat-salat yang lainnya, bisa dia dianugerahi untuk kemudian orang tersebut menjaga wudunya, menjaga perasaannya, sampai akhirnya kondisi ia stabil seperti itu. Bagi seorang pejalan, aib kalau lisannya masih sempat
kosong. Aib seorang pejalan berikutnya adalah lisannya masih sempat kering. Kering dari apa? Dari berzikir. Zikir jenisnya banyak. Ada yang berzikir dengan salawat, ada yang berzikir dengan bertasbih, ada yang berzikir dengan beristighfar. Tapi afdalut dzikri, sebaik-baik berzikir di atas itu semua adalah kalimat la ilaha illallah. Bagaimana kalau saya dalam berzikir tidak merasakan nyaman? Tidak penting dulu. Yang terpenting pertama adalah berzikir. Yang penting dikerjakan dulu. Yang penting jangan biarkan lisan kita ada sempatnya kering. Terus bergerak berzikir. Berzikir dan berzikir. Bagi saudara-saudara yang menghafal Al-Quran, silakan berzikir dengan Qurannya. Bagi saudara-saudara yang mulazamah dengan zikir-zikir yang diterima ijazahnya dari guru-guru kita, terus lanjutkan zikir-zikir wirid-wirid tersebut. Hadirin rahimakumullah, Imam Ibnu Athaillah ajarkan kita la tatruk, jangan pernah kau tinggalkan. Artinya jangan pernah tinggalkan apa? Adzikr, berzikir, menyebut itu semua meskipun li'adami huduri qalbik, hadirnya rasa hati itu tidak ada. Meskipun tidak lahir dari hati kita, lalai kita, kosong kita dari hadirnya rasa hati waktu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, jangan berhenti. Terus saja berzikir. Meskipun li'adami huduri qalbika ma'allahi fihi. Meskipun tidak ada hadir rasa hati itu di waktu berzikir di waktu itu. Terus lakukan. Berjalan terus. Sebut saja. Mau berzikir dengan salawat misalnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hati kita masih kemana-mana, terus saja. Awalnya adalah menyebut, tapi penting waktu menyebut itu belajar dulu sebelumnya, karena di sini butuh ilmu juga dalam berzikir. Ilmu yang penting dalam berzikir adalah lafaznya benar. Baca salawat, lafaznya benar. Benarkan dulu lafaznya. Silahkan kalau di luar sana orang berzikir, silahkanlah, mungkin tidak penting itu. Tapi yang terpenting di kita pertama adalah lafaznya benar. Jangan sampai kita melupakan lafaz benar dulu. Sesuai dengan jangan sampai di zikir-zikir, wirid-wirid yang kita baca itu adalah zikir-zikir yang mukhil. Mana artinya zikir yang mukhil? Saking kita tidak memperhatikan bacaan benar, ada kedengaran nanti ungkapan-ungkapan waktu dia membaca hilang sebagian saking cepatnya, sehingga berubah makna. Nah, itu yang penting pertama. Kalau memang lafaznya zikirnya adalah tahlil, silakan la ilaha illallah. Jangan panjangkan yang semestinya panjang. Yang semestinya panjang ya jangan pendekkan. Jangan pendekkan yang semestinya harus panjang, ya harus sesuaikan dulu. Misalnya ungkapan la ilaha, ini panjangkan. Jangan sampai la ilah. Panjangkan dulu dengan bacaan yang benar dulu. Bagi pemula harus kita perhatikan itu. Pertama, jangan sampai membaca salah. Sudah jelas ha di sana berubah hurufnya menjadi la ilaha misalnya. Rapikan dulu. Baca sholawat juga begitu. Baca yang benar.
supaya tidak berubah makna. Kemudian yang kedua, setelah itu belajar kesengajaannya. Sengaja kita menyebutnya sengaja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sengaja. Jangan sampai tidak ada unsur kesengajaan. Setelah menyebutnya, jangan terhenti sampai di situ. Tapi memang yang kita maksud adalah kita persembahkan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Anda membaca? Karena memang yang saya maksud ini adalah saya arahkan ungkapan ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu tidak juga kalah pentingnya setiap ungkapan-ungkapan yang kita keluarkan. Satu yang terjadi di situ adalah ada jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terasa jawaban itu di jiwa-jiwa kita, di rasa hati kita. Dan tidak kalah pentingnya di situ ada setiap kita melakukan hal-hal positif, hal-hal baik, di ungkapan-ungkapan kita berzikir, di bagian rasa hati kita itu sebenarnya ada cahaya, ada nur yang alat kita untuk kemudian semakin memahami tentang pekerjaan kita berzikir. Tapi itu semua kalau sudah dilakukan kemudian luput. Tidak terasa hadirnya rasa hati, tidak terasa jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap jalan, jangan berhenti. Jangan berhenti. Dan afdolnya zikir-zikir itu, salawat-salawat yang dibaca, wirid-wirid yang dibaca itu yang untuk berzikir, upayakan terima dari ahlinya. Terima dari ahlinya. Kecuali tidak ada ahlinya ya sudah tidak apa-apa. Kecuali tidak ada ulama ya sudah tidak apa-apa, beramal. Jangan sampai tidak beramal. Terus yang kedua, memang penting tadi itu tentang ilmunya itu. Tentang ilmunya, ilmu berzikir seperti apa, ilmu berwirid seperti apa. Ilmu berzikir seperti tadi. Jangan sampai salah sebut. Kemudian berikutnya ada unsur kesengajaan. Kemudian berikutnya memang yang kita maksud adalah Allah. Terus berikutnya perhatikan jawaban Allah. Terus lakukan. Luput kita. La ilaha illallah. Kok tidak ada ini, hati-hati. Ingat di awal bahwa rasa hati itu anugerah, bahwa rasa hati bisa hudur hati kita fi dzikri itu adalah anugerah. Tapi terus saja jangan biarkan ada waktu lolos tanpa kita tidak berusaha menggerakkan lisan. Gerakkan saja lisan. Lupa, ya sudah waktu ingat mulai lagi start. Lupa lagi, ya sudah waktu ingat mulai lagi start. Baca lagi la ilaha illallah atau apa saja dari zikir-zikir yang ada. Tapi afdalnya adalah berzikir la ilaha illallah, afdalnya. Karena dalilnya sendiri mengatakan afdalud dzikri la ilaha illallah. Kemudian berzikir terus karena kita sedang menjalankan perintah Allah. Ingat ini perintah Allah. Di berzikir ini satu-satunya pekerjaan yang mana kita lakukan tidak terikat sama waktu, tidak terikat sama tempat. Tidak terikat sama waktu, tidak terikat sama tempat. Ibadah-ibadah yang lain, puasa terikat waktu, sholat ada kaitannya dengan waktu dan tempat, ada kaitannya dengan keadaan dan kondisi. Tapi khusus yang namanya berzikir adalah dia kapan saja. Maka itu yang dimaksud dari kata-kata dzikron katsira. Ya ayyuhalladzina amanu
Duhai Anda orang-orang yang beriman, kalian orang-orang yang beriman, Udhkuru berzikir maksudnya. Berzikirlah, udhkurullah, berzikirlah pada Allah Subhanahu wa taala. Dzikran katsira. Apa arti katsir di sini? Apa arti banyak di sini? Banyak kata katsir yang disebutkan di kitab ini maknanya adalah alla yansahu abada. Tidak luput seterusnya selamanya. Itu artinya. Arti banyak di sini adalah tidak luput selamanya seterusnya. Ya, untuk pemula-pemula seperti kita, saat ingat masuk lagi. Lupa, saat ingat masuk lagi. Sampai akhirnya ya mungkin kita lupa oleh aktivitas kita. Kita lupa oleh tidur kita. Terbangun balik lagi. Sampai setiap waktu kita akan lakukan apapun yang terjadi dalam situasi apapun, ya kita tetap suasana rasa hati seperti apa, kondisi sekitar kita seperti apa. Di antara hal khusus dari perjalanan khusus adalah tidak meninggalkan zikir. Tapi jangan karena zikir, ya sudah kita latihan berzikir. Malam-malam ayo kita kumpul berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai akhirnya ya lolos yang fardu, tidak kita kerjakan yang fardu. Jangan seperti itu juga. Saya pernah mendengar guru kita salah seorang ditanya, bagaimana kalau ada orang berzikir tapi tidak mengerjakan yang fardu? Beliau sederhana sekali menjawab, seperti orang yang pergi mancing dapat ikan sekeranjang tapi di rumahnya hilang sapinya sekandang. Bukan tidak ada manfaatnya, ada, tapi bobolnya lebih banyak. Beda halnya dengan orang yang bersama murabbi. Kita tidak bahas di sini. Karena kita akan mencoba belajar praktis bagaimana kita berjalan sama-sama lah. Kita berjalan sama-sama. Kita berjalan sama-sama. Berikutnya adalah berzikir terus. Tugas kita berikutnya adalah terus berzikir. Karena apa? Karena dari zikir yang tadinya kita ini luput, Allah anugerahi. Karena ini bukan kalimat sederhana. Karena ini bukan kalimat sederhana. Maka kata beliau melanjutkan adalah li'anna ghaflataka an wujudi dzikrin. Li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghafalatika fi wujudi dzikrihi. Karena kelalaianmu tapi ada zikir. Kelalaianmu ada zikir. Ini jauh lebih baik daripada tidak ada zikir. Tentunya berzikir itu akan jauh lebih baik meskipun tidak ada hudurul qalb, hadirnya rasa hati. Fa'asa ayyarfa'aka. Harapannya di sini adalah semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat, memindahkan min dzikrin ma'a wujudil ghafalah, dari kondisi berzikir tapi kita lalai, ila dzikrin menuju ke zikir ma'a wujudi yaqadhah. Bersama zikir kita itu ada sebuah keterjagaan, rasa hati kita waspada terus memperhatikannya. Yang tadinya sok menuni, la ilaha illallah, sok menuni. Itu rata-rata kondisi kita saat ini. Berzikir tetapi lalai, berwirid lalai. Ya wajar kita tidak mendapatkan seru nikmatnya.
Karena kita bersama kelalaian. Tapi jangan berhenti dulu, terus saja tunggu. Seperti kita sebutkan di pertemuan-pertemuan yang dulu. Anggap saja kita berada di tertib amal, termasuk nanti zikir ini, seperti kita berada di depan pintu gerbang dibukain, terus saja. Mau terasa, mau tidak terasa, ya sudah. Bertahan. Siapa tahu Allah Subhanahu wa taala memindahkan dari kelalaian, dan memang kata-kata sengaja semoga di sini berharap, maksudnya dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala memindahkan. Kan kita orang yang tidak mengandalkan diri melainkan mengandalkan haulallah. Maka semoga dengan kita berada di situ terus berupaya menggerakkan lisan kita dengan tidak bersandar, maka Allah Subhanahu wa taala pindahkan kita menjadi bisa kita perhatikan kata-kata kita sendiri. Bisa kita memperhatikan bacaan-bacaan itu, kemudian akhirnya ya kita tidak lalai lagi perhatian kita kepada zikir-zikir yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala mulai terasa. Wa min zikrin ma'a wujudi yaqadatin ila zikrin ma'a wujudi hudurin. Kemudian berikutnya ya dari terjaga memperhatikan bacaan-bacaan itu juga berharap dengan harapan, kata-kata ini bukan harapan semu ya, tapi harapan yang besar, harapan Allah akan memindahkan kita dari mulai hanya terjaga dari memperhatikan bacaan, memindahkan kita kepada terasa jawaban hudur qalb kita, terasa hadir hati kita bahwa yang kita maksud adalah Allah. Dari ungkapan-ungkapan ini terasa dia. Kemudian berikutnya katanya tersyarah secara luasnya. Kemudian dengan harapan wa min dzikrin, dari zikir ma'awududi hudurin, bersama hadirnya rasa hati kita, ila dzikrin, kepada zikir ma'a ghaibatin an ma siwal madhkur, kepada zikir yang sudah kita kepada posisi fana, ghaib terhadap diri sendiri, kepada segala cipta, kemudian merasakan betul bahwa zikir-zikir ini adalah anugerah Allah menggerakkan kita, dan kita tidak lagi terkait dengan amma siwah, selain daripadanya. Oh, ternyata mulainya dari mau lalai, mau tidak, mau dapat, yang penting dikerjakan dulu. Kerjakan saja dulu. Hadirin rahimakumullah. Karena kenapa di saat orang berzikir bisa pindah dari satu keadaan lalai menjadi lebih memperhatikannya? Allah sendiri dalam perintahnya di ayatnya yang lain diungkapkan udzkuru, di kata-kata udzkuru fadhkuruni adzkurukum, fadhkuruni adzkurukum. Diungkapkan berzikir padaku, terus ingat tentangku. Kan ini menyebut berupaya kita ingat meskipun kita suka lalai. Adzkurkum, jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala adzkur, katanya. Firman Allah mengatakan aku akan ingat. Artinya di sini berarti akan terjawab. Dari jawaban-jawaban itulah yang kita harapkan menjadikan kita orang-orang yang akhirnya tidak lalai pada Allah Subhanahu wa taala. Ini anugerah loh. Ini anugerah besar. Hadirin rahimakumullah. Sampai-sampai Abdullah bin Abbas menyebutkan bahwa kullu ibadatin, katanya, setiap ibadah-ibadah itu faradahallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala fardukan, ja'ala laha waqtan makhsusatan, dijadikan bersama ada waktu-waktu
khususnya seperti keterangan yang tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala, tapi berikutnya katanya adalah wa udrul ibadi fi ghairi awqatiha, dan udur daripada hamba Allah Subhanahu wa taala pada pada persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala selain ada waktunya, itu adalah satu kondisi di mana orang dikondisikan dulu harus tepat pada waktunya dan tidak ada tidak ada alasan kecuali di situ adalah didatangkan pada kita kondisi-kondisi, oh kalau tidak bisa waktunya waktu sholat zuhur misalnya lolos, maka tidak dianggap ada waktu mengerjakannya di saat kita mengerjakan waktu sholat zuhur kalau sudah lewat waktunya. Dan dia terikat betul, ada dari jam sekian sampai jam sekiannya. Dari kondisi matahari segini sampai kondisi matahari segini. Ada kondisi-kondisi mengikat pada kita. Maka katanya Imam Abdullah bin Abbas mengatakan, sahabat ajillah ini mengatakan illa dzikr, kecuali zikir. Yang dimaksud adalah yang tadi itu. Lam yaj'alillahu, tidak sama sekali Allah Subhanahu wa taala menjadikan zikir ini lahu waqtan makhsusatan, memiliki waktu yang bersifat khusus. Sampai-sampai diajarkan kita ya, sampai-sampai ungkapannya ala junubihim, di kondisi kalian sedang tiduran pun upayakan di situ berzikir, sebut apa yang sudah menjadi kebiasaan kita. Tapi afdal, ingat afdal yang sebut afdalnya adalah la ilaha illallah. Maka kata Imamul Haddad di ungkapannya di Risalatul Muawanah, afdalnya lagi khusus berzikir ini jangan sampai tidak punya waktu dan tempat khusus. Afdalnya cari waktu malam-malam. Di saat orang tertidur ya waktu bangunlah. Nanti itu akan memiliki sir yang luar biasa, akan membawa mengajarkan orang itu dengan sendirinya nanti insyaallah. Karena adzkurkum tadi itu jawaban Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati-hati orang menjadi lembut, akan menjadikan jiwa-jiwa orang menjadi lembut, sehingga kebaikan-kebaikan di hatinya itu menjadi mudah tergerak, dia teranugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita kepada berzikir lalai, ya berarti seberapa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Seberapa berarti di situ kita punya waktu yang kita mengandalkan waktu sholat saja, kita mau mengandalkan waktu ibadah khusus saja, kemudian yang sisanya kita akan biarkan begitu saja lolos waktu-waktu kita. Hadirin rahimakumullah, zikir la ilaha illallah ini sampai-sampai disebutkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu terima langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turun temurun ke para tabi'in, ke para tabi'in, kemudian sampai kepada kita semua. Afdalnya zikir ini terima langsung. Afdalnya terima langsung pada ahlinya. Zikir la ilaha illallah afdalnya. Tapi kalau tidak ya tetap, bukan berarti berzikir kalau tidak terima kemudian tidak boleh, terlarang, tidak ada gunanya. Enggak, kerjakan. Tapi afdalnya ya terima dari ahlinya. Karena dari kalangan para ulama-ulama, mereka menerimanya dari gurunya, berhadapan, diajarkan dia. Seperti bagaimana talqin zikir yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali karramallahu wajhah disuruh pejamkan mata. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan ikuti apa yang disebut sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyebut la
ilaha illallah. Sayyidina Ali sebut la ilaha illallah. Itu sampai 3 kali. Kemudian berikutnya Sayyidina Ali berzikir sendiri la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu asal muasal kenapa kita diajak berzikir setiap selesai sholat atau berzikir secara berjamaah pakai talqin 3 kali dulu itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, baru berzikir yang berikutnya sama-sama. Apa kita tidak boleh berzikir dengan mengeluarkan suara? Boleh. Sayyidina Umar berzikir dengan suara yang lantang. Apa kita tidak boleh berzikir kemudian pelan-pelan? Boleh juga. La ilaha illallah. Boleh. Terus saja berzikir. Malah lucu kalau berzikir di segala waktu, setiap keadaan. Kemudian kita sedang di pasar, gitu, la ilaha illallah di tengah pasar, kan lucu. Maka kita ya tempatkanlah di tempatnya. Waktu kita harus bersuara lantang, bersuara lantang. Waktu kita harus bersuara rendah, ya bersuara rendah. Waktu kita harus berteriak, berteriak saja. Keluarkan apa yang terasa di jiwa-jiwa melalui ungkapan la ilaha illallah tersebut. Kemudian berikutnya, waktu berzikir, belajarlah untuk tidak langsung terbawa pada gerakan. Mulai semuanya kepada tidak usah bergerak dulu. Jangan langsung bergerak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti kalau terima dari ahli zikir mengajarkan kita bergerak langsung, ya silahkan. Tapi kita ini, saya bukan ahlinya. Saya tidak bisa mengatakan, wah langsung begini caranya, enggak. Kita memakai tertib yang diajarkan oleh guru-guru kita. Upayakan tidak usah bergerak dulu, diam saja. Karena bagi pemula seperti kita yang tidak di hadapan kita ada murabbi, nanti katanya adalah akan lebih dekat, aqrabu ilal tala'ub, akan lebih dekat zikir kita itu kepada bejorak, guyon, bermain. Akan lebih dekat pada main-main saja, asal jangan. Maka solusinya perhatikan itu bacaan dengan kurangi gerakan dulu. Tidak usah bergerak. Nanti kalau sudah terasa gerakan, terasa di dalam hati kita, kemudian kita tergerak sendiri tanpa kita buat-buat, ya tidak masalah lah. Silakan, dia pasti akan bergerak dengan gerakan yang tidak perlu diajarkan, di mana harus mulai, kemana dia harus. Pasti dia akan seperti itu sesuai dengan tuntunan. Nanti ada tuntunannya, zikir-zikirnya para ahli zikir. Pasti kita akan bisa berzikir dengan gerakan-gerakan yang dibenarkan. Nah, tapi kita sudah di awal saja langsung la ilaha illallah. Di zikir-zikir la ilaha illallah, waktu kita hadir acara-acara tahlil, ya akan lebih gampang terkecoh kepada hanya gerakan-gerakan yang kemudian hati kita lalai, bahkan main-main. Mulai baik gelas menunia sogol kopi akan keluar kopi kelunting. Lain ceritanya. Dah. Fokus saja awal diam, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Perhatikan itu bacaan. Perhatikan itu bacaan. Nah, nanti sudah di luar, gerakan saja lidah, terus saja gerakan. Basahkan terus lidah. Setiap waktu, setiap keadaan. Terus basahkan lidah. Maka coba perhatikan. Sampai di ungkapan-ungkapan di Al-Quran sendiri. Kalau orang tentang salat Jumat misalnya, selesai dari ibadah, fas'au ila zikrillah, lagi lanjut pada zikrullah, terus lagi la ilaha illallah, gerak saja la ilaha illallah. Di atas kendaraan la ilaha illallah, la ilaha.
Terus saja bergerak saja, lidah basah saja terus. Berzikir terus. Kalau ini yang menyibukkan kita, ada kira-kira kesempatan kita mau lihat, pendek sekali Pak Salman misalnya kan, sempat enggak kita kalau kita disibukkan oleh ini? Mana kita sempat? Sempat enggak kita akan mengatakan apa, ya Allah, mobilnya orang ini? Sempat enggak? Semana kita sempat? Karena kita akan lebih sibuk dengan urusan kita dengan Allah melalui zikir. Saudara-saudaraku, dengan kita belajar seperti ini, bukan berarti kita tinggalkan dunia, bukan. Justru jiwa-jiwa seperti ini, yang di hatinya tertuju pada Allah, yang lisannya terus basah berzikir, itu yang harta benda yang selama ini kita kejar, mereka rindukan. Justru orang-orang yang berzikir sebut la ilaha illallah, itu yang mereka, harta yang selama ini, dunia yang selama ini kita buru-buru. Orang-orang seperti ini yang dia minta kepada Allah, ya Allah, takdirkan saya menjadi orang yang akan menjadi bagian dari takdir di tangan orang itu. Oh, kita ndak, dunianya yang kita kejar, zikirnya ndak ada sama sekali. Dunia yang kita kejar ndak dapat, buru-buru zikir dapat. Maka terus saja zikir terus. Nanti orang-orang yang mentalnya seperti inilah yang tidak akan kaget waktu datang di hadapannya kira-kira tiba-tiba muncul 10 triliun orang yang seperti ini. Kalau dikasih orang, dia sudah terbiasa di tertib amalnya, dia rasakan apa? Nikmat. Dia rasakan betul bahwa duhanya khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dia rasakan betul, dia rasakan nikmatnya. Dia dapatkan itu 10 triliun tiba-tiba di depannya, dia sudah rasakan lebih daripada nikmatnya mendapatkan 10 triliun. Dia sudah dapatkan nikmatnya, bagaimana dia berzikir lebih, itu yang dia akan diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk boleh mengurus, menjadi khalifah di muka bumi ini yang tidak akan merusak. Kenapa ini kita katakan? Karena kita hukum asbab saat ini. Kita berada di hukum asbab. Hukum asbab yang kita berada padanya yang selama ini adalah urusan duniawi lebih banyak daripada menghamba. Orang yang dihukum tajrid, ibadahnya menghambanya lebih banyak daripada urusan duniawinya. Maka kita harus cerdas membuat seluruh aspek kehidupan duniawi ini menjadi penghambaan. Di antara cara menambah nilai power urus dunia ini adalah jangan lalai dari zikir. Jangan lalai dari zikir, gerakkan terus. Ya tapi jangan terlalu pamer. Ini masih dipasang. Tidak begitu, tutup, sembunyikan. Seperti bagaimana kita belajar terus, sembunyikan, gerakkan lidah pelan, la ilaha illallah, subhanallah, 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 gerak pelan. Jangan sampai enggak penting, enggak perlu itu. Enggak perlu. Ini yang justru akhirnya mengganggu perasaan kita. Sudah pelan tapi terus menerus. Tapi lalai saya, meskipun lalai sekalipun, terus gerak. Coba bayangkan bisa terus menerus saja, kan luar biasa. Berarti ada bibit-bibit. Ada bibit-bibitnya. Terbukti bibit-bibit dia sudah teranugerahi dengan bisa terus menerus. Meskipun hatinya masih lalai. Terus la ilaha illallah. Tidak mungkin berdusta, kata-kata firman Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Tidak mungkin berdusta. Maka terus meskipun dalam keadaan lalai.
Hasilnya nanti jiwa-jiwa kita mutmain. Hasilnya nanti meskipun diawali dari sebuah kelalaian. Terus berzikir, terus setelah tahu ilmunya. Setelah tahu ilmunya. Bagaimana ilmunya tadi? Mulai dari unsur kesengajaan. Dan sebelum unsur kesengajaan kita mulai, pelajari dulu cara menyebut yang benar. Lakukan. Jalan terus. Tertib terus. Oh, ternyata nanti benar jiwa mutmain. Hati kita merasa nyaman. Akhirnya karena hati yang nyaman, di sekitar kita tidak perlu kita banyak omong pun, kita ngobrol-ngobrol saja sama mereka, duduk ada di sekitar mereka pun mereka ikut nyaman. Nyaman. Karena kita sendiri sudah punya kenyamanan karena terus berzikir. Ini kita baru muncul di ujung datang orang ini. Lidah kita seperti apa, hati kita seperti apa sampai orang harus begitu sama kita. Berarti lidah kita kering, jiwa kita gersang. Baru saja kelihatan kita, ya Allah datang orang ini. Terus lama dia ngomong sekarang ini, pirangka lalu ngawis. Ini yang terjadi. Terus saja. Jangan kira karena kita terus berzikir terus kemudian kita tidak ada bagian rezeki di atas bumi ini. Jangan kira karena terus jiwa lisan kita berzikir pada Allah kemudian dihukum asbab kita pasti akan bangkrut. Salah. Salah. Malah yang terjadi sebaliknya. Malah yang terjadi adalah tidak terlalu capek. Tidak terlalu capek. Tidak terlalu uring-uringan. Kenapa? Karena kita bersama Allah. Karena lisan kita terus menyebut. Karena hati kita terus terjaga, teringat akan Allah. Jangan kira kemudian urusan dunia ini kemudian akan bangkrut kita dibuatnya. Tidak. Malah ada sosok orang luar biasa yang berzikir, rajin berzikir. Lidahnya terus basah. Ingatan-ingatannya terus tertuju pada Allah. Benda-benda sekitarnya terus mengingatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu masa dia dalam sebuah perjalanan musafir, membawa perbekalan, membawa begitu banyak barang-barang yang dicegat oleh perampok. Dirampok, di stop. Setelah di-stop, diambil kudanya yang dipakai mengangkut barang. Diambil, itu ditarik. Ya sudah. Hatinya tidak terganggu oleh itu. Karena fikirnya masih lebih tertuju kepada yang memberi ini rezeki yang diambil. Ya sudah, dia lanjutkan saja perjalanan. Dia bilang sama keluarganya, anak-anakku, saudara-saudaraku, lanjutkan perjalanan. Tidak mungkin Allah akan terlantarkan kita. Ini pasti ada hikmah. Ayo kita jalan saja. Ternyata benar. Ternyata benar. Karena di barang yang dia rampok itu ada barang dari orang yang sangat-sangat terhormat, yang pernah dititip di keluarga orang soleh yang rajin berzikir ini. Kemudian orang ini kebetulan adalah orang yang tidak sepaham dengannya. Kemudian mereka ditangkap. Setelah ditangkap, diperiksanya barang, kau dapat dari mana ini? Kau dapat dari mana? Saya dapatkan dari ada rombongan itu. Tidak tahu dari mana dia berasal. Ada beberapa orang, kemudian kami merampoknya. Kalau begitu, jemput mereka kan.
Digerakkan prajurit-prajurit pengawal-pengawalnya untuk jemput. Setelah dijemput, ya tidak mungkin dikasih jalan biasa. Dibawakan kuda, kemudian ya barangnya masih utuh. Allah Subhanahu wa taala aturkan dia terima tanpa ada yang cacat sedikit pun. Begini kalau orang yang benar-benar hatinya penuh, lisannya basah terus dengan mengingat Allah, dengan berzikir pada Allah. Tidak apa-apa di awal lidah kita berzikir, hati kita kemana-mana di awal-awal tidak apa-apa. Terus, bisa terus menerus adalah anugerah, bibit-bibit kita terpilih untuk menjadi hatinya pasti akan dikata dengan harapan tadi itu, dikata-kata asa dengan harapan. Ini harapan besar maksudnya, seolah-olah syarat untuk berikutnya bisa mendapatkan rasa hati yang hadir waktu berzikir, waktu menyebut kata-kata zikir, kalimat-kalimat zikir ini nanti akan diberikan dengan catatan terus menerus berzikir meskipun hadir sesekali, lolos sesekali, atau bahkan tidak sama sekali ada hadirnya rasa hati, tapi terus menerus terkerjakan ini wirid-wirid dan zikir ini sudah luar biasa, menjadi anugerah yang luar biasa pada kita. Maka kalau ini kita bisa lakukan, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menggeret kita dari sana pindah kelas lagi. Allah akan menggeret kita dari tadinya lalai menjadi kita bisa tidak luput, terjaga terus menerus, tapi hati kita mungkin masih kemana-mana. Kemudian dari hati kemana-mana, sesekali dapat moodnya, dapat rasa nyamannya, kadang-kadang mengerjakannya saja agama keberatnya, tapi terus kerjakan, jalan saja. Maka nanti dari sana insya Allah Allah akan memindahkan kita yang terus menerus ini menjadi terus menerus kita bisa terjaga memperhatikan ungkapan-ungkapan sendiri, tidak lagi menjadi ungkapan asal bunyi kesana kemari perasaan kita. Berikutnya dengan sendirinya nanti terus bisa kita perhatikan ungkapan-ungkapan kita sendiri yang tadinya masih kemana-mana hati kita menjadi ungkapan kita sendiri. Di sini terus mulai terasa di hati kita ada sesuatu. Terjawab betul rasanya ungkapan kita. Allah Subhanahu wa taala sudah memindahkan kita dari ghaflah, dari lalai menjadi terjaga, menjadi terasa sesuatu. Allah memindahkan kita. Allah merezekikan kita menjadi terasa betul hudur, hati kita mengungkapkan itu semua dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus istiqomah, nikmat dirasakan terus. Kadang-kadang pindah kita dari rasa hudur kembali hanya sekedar terjaga, mampu kita mengatakannya saja dan kita tidak luput dari memandang ungkapan kita sendiri itu. Teringat akan ungkapan kita sendiri, tidak lalai kita dengan ungkapan kita sendiri. Pindah lagi ke rasa hudur hati kita, pindah lagi ke sana. Kadang-kadang akhirnya kemudian luput yang memperhatikan bacaan saja kelas kita, menjadi hadirnya rasa hati. Kepada akhirnya kondisi dalam zikir itu adalah benar-benar kita rasakan, oh saya ternyata dalam berzikir mengatakan la ilaha illallah ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan ini bukan kemampuanku. Ya kok bisa begitu? Saya berkedip tanpa izin Allah, bisa tidak? Saya hadir di muka bumi ini tanpa izin Allah, bisa tidak? Saya bernafas tanpa izin Allah, bisa tidak? Saya hidup di muka bumi ini tanpa izin Allah, bisa tidak? Kemudian saya berzikir menggerakkan lidah saya dari tadi keadaan lalai menjadi keadaan bisa tawajuh pada Allah Subhanahu wa taala tanpa izin Allah. Allah gampang sekali kalau mau membelokkannya. Bisa tidak kita?
Sampai akhirnya terasa betul ini datangnya dari Allah, anugerah besar. Bisa menggerakkan lisanku, bisa menjadikan rasa hatiku tawajuh pada Allah, bisa akhirnya merasakan bahwa benar-benar jawaban dari Allah Subhanahu wa taala sampai menghadirkan rasa hati dalam berzikir. Sampai akhirnya terasa di jiwa sesuatu yang tidak bisa dikatakan melainkan membawa kita kepada kondisi yang adalah tidak bisa luput dari yang dizikirkan. Tidak ada. Fana zikir kita sendiri, terasa bahwa bukan kita penggeraknya. Terasa bahwa zikir yang keluar ini semuanya adalah datangnya dari Allah, anugerah itu. Terasa bahwa anugerah terasanya di hati, di jiwa juga adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian akhirnya kita menjadi orang-orang yang fana, terasa fana, merasakan bahwa ini asma Allah yang kita sebut, yang datangnya juga daripada Allah pemilik asma. Maka kita fana pada asma Allah Subhanahu wa taala. Rasakan betul kita tenggelam dalam zikir-zikir tersebut. Merasakan dengan rasa hati, sibuk dengan itu semua, meskipun ya rupa-rupa kita dalam keadaan masih dalam keadaan mengurus dunia. Rupa-rupa kita seperti mengurus dunia. Tapi terasa betul tidak ada waktu yang kita lalui kecuali setiap tempat, setiap waktu, setiap keadaan itu terus membawa kita merasakan fana. Merasakan bahwa itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat benda-benda ini bukan mengingatkan kita kepada benda itu sendiri, tetapi benda-benda yang tampak di hadapan kita membawa kita semakin khusyuk di dalam hati kita sehingga kita lupakan selainnya. Itu yang dimaksud. Bukan berarti melupakan selainnya terus dia kayak mabok. Bukan. Meskipun ada nanti dari golongan orang, tapi itu pun melalui orang-orang yang ahli, melalui di tangan orang-orang yang ahli zikir. Nah, untuk hukum asbab seperti kita, tetap kondisi yang masih kecuali teranugerahkan, kondisi yang seatas-atasnya kondisi pada kita paling adalah kondisi semua benda-benda ini menyeret kita merasakan fana itu sendiri, namun kita tetap dalam kondisi amanah mengurus hukum sebab akibat ini tetap terjalani. Tidak sampai lali terus terus. Tapi kalau ada orang-orang yang khusus, kemudian kita ada di hadapannya, kemudian kita dididik, lain lagi suasananya. Maka jangan kemudian dengan membaca kitab Al-Hikam ini atau sudah pembahasan sebegini tingginya terus langsung saya pasti orang yang enggak. Jangan. Enggak, sejauh kita. Tapi tetap kita adalah orang yang tidak boleh putus asa karena ada makom khusus yang disiapkan bagi orang yang berjalan di hukum asbab. Makom khusus fananya orang yang di makom asbab dengan fananya orang yang di makom fananya orang-orang yang berada di hukum tajrid. Beda. Itu tajrid itu orang-orang yang berjalan di jalan khusus bersama murabbi secara khusus. Nah, kita ini masih di hukum sebab, tapi kita juga berpeluang di hukum sebab kita itu mendapatkan nilai. Terus lakukan, tapi di situ berzikir. Jangan sampai tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Jangan dibuat lalai oleh anak-anak kita, oleh mengurus harta kita, oleh mengurus urusan-urusan kita, terus kemudian kita lalai an dzikrillah daripada zikir.
terus kita urus itu semua, tapi tetap lisan kita berusaha kita basahkan, hati kita tetap tawajuh pada Allah, nanti anugerah berikutnya. Sulit itu ndak. Al-Hikam ini menyebutkan, menegaskan dengan kata-kata. Perhatikan kata-katanya. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Tidaklah itu semua bagi Allah berat. Tak memindahkan dari kondisi lalai menjadi bisa kita tidak lalai. Terus bisa merasakan tawajuh pada Allah Subhanahu wa taala dan terjawab apa yang kita ungkap. Bisa kemudian dipindahkan, itu tidaklah berat bagi Allah. Maksudnya bagi kita ya berat. Berat kalau kita mengandalkan diri kita. Tapi bagi Allah tidak memindahkan satu keadaan kepada keadaan berikutnya, kepada keadaan berikutnya, kepada keadaan berikutnya. Terus saja bersama anak kita, kita zikir. Bahkan kalau kita kesel, la ilaha illallah, itu pakai. Ini kesel, nyumpak. Jangan. Kesel, zikir. Terus senang, zikir. Rasakan sesuatu yang enak, zikir. Dapatkan sesuatu yang tidak enak, zikir. Terus berzikir. Jangan pernah berhenti berzikir. Tidak terasa apa-apa, biarin. Tidak ada terasa nyaman di hati, biarin. Karena di akhir ungkapannya adalah asal diungkapan di tengah-tengahnya tadi di waktu asallah, berharap pada Allah Subhanahu wa taala, ayyarfa'aka, akan mengangkat Anda. Dan di posisi mengangkat Anda itu tidaklah itu semua, wa ma dzalika, tidaklah itu semua, alallahi, di sisi Allah, pada Allah Subhanahu wa taala, bi aziz, sesuatu yang berat, sesuatu yang besar. Di harapan itu harapan besar berarti pada Allah Subhanahu wa taala. Tertib amal, kemudian di luar tertib amal yang kita buat, terus basahkan lisan, gerak terus. Kan sudah saya sejumlah sekian, yang sejumlah sekian masukkan dalam tertib amal kita. Yang dimaksud adalah di luar waktu kita yang kita tertibkan. Gerak terus. Tertib amal saya sudah selesai sholat sekian, malam saya sekian. Di luar itu gerak terus, jangan sampai ada waktu yang luput. Tapi tidak mood tidak mood terus. Sudah terus saja. Karena apa? Karena mungkin kalau di makhluk kita panggil dia terus, kesel dia. Tidak usah jauh-jauh, ibu kita saja. Panggil dia, Bu, 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 sumpah ngomong kan. Tapi Allah tidak. Panggil dia terus, dia akan menjawab. Panggil terus, menjawab. Panggil terus, menjawab. Mau tertuju kita padanya dengan rasa hati ataupun tidak, Allah jawab. Yang nanti semakin bersih rasa hati kita akan semakin terasa kemudian akhirnya jawaban itu. Terus saja. Kekasih kita duniawi ini, panggil dia sering-sering. Semprak sumpah tengok-tengoknya. Tapi dengan terus panggil Allah, ya Allah, la ilaha illallah, dijawab. Tidak akan pernah bosan. Yang tidak akan pernah bosan pada kita. 500 kali kita luput, datang lagi. Tak bosan Allah. Terus. Berikutnya tugas kita, jangan biarkan waktu kita luput untuk ada waktu luang di sana tidak berzikir. Sudah saya sampai hanya sekian jam, lolos lagi.
Terus di saat ingat itu mulai start lagi. Nanti datang orang, assalamualaikum, lupa. Ngobrol di tengah obrolan ingat. Mulai start lagi. Udah sederhana saja. Kapan ingat, start lagi. Tapi jangan, lah lupa saya, kedodoan bianeh, nah ini yang enggak. Terserah sudah. Kan ini kebanyakan kita ini. Terserah sudah. Luput, ingat, start lagi. Lolos lagi, ingat. Bangun tidur enggak ingat-ingat kita sampai seharian, baru ingat lagi. Ya sudah, start lagi di situ. Yang penting jangan berhentilah. Rasulullah saja tidak pernah putus asa pada kita. Terus kita mau putus asa pada Allah, sementara Rasulullah SAW berharap kita semua tanpa putus asa akan sampai pada Allah. Ayo terus belajar. Setiap waktu, setiap saat, setiap keadaan. Nah, kemudian di samping itu, di sela-sela terus berzikir, zikir-zikir khusus pada kondisi-kondisi khusus, yaitu doa. Belajar kita mulai sekarang. Pakai baju lupa berdoa. Sekarang kita coba-coba pakai pakaian, pakai doanya. Dan selama ini kita remehkan itu. Mulai dari kanan, terus kiri. Bukanya kiri duluan, baru kanan. Yang bingung kita, yang kaos oblong, kepalanya duluan. Mana ini? Ya tangannya kanan dulu lah. Masukkan tangan, masukkan kanan, kiri, baru masuk tengahnya. Ke celana kanan. Waktu mau makan, ayo berdoa. Minimal kita ndak bisa semuanya. Kita ndak bisa semuanya. Pakai serba sunnah dimakan, mulainya lah. Jangan tidak bismillah, jangan tidak baca doa. Kemudian suap ya. Kita ndak semuanya bisa suap langsung gaya suapan Rasulullah. Suapan pertama, kedua, ketiga minimal. Setelahnya ndak tahan sekop saya pakai, ndak apa-apalah, awal ada lah. Geser pelan-pelan terus masuk ke WC. Apa doa Rasulullah? Kaki yang mana mulainya? Masuk ke masjid, doa Rasulullah. Mulai terus di situ semua. Mau perjalanan, mulai sudah berdoa. Kalau luput gimana? Terus di sela itu lagi kembali ke zikir yang kita tidak akan pernah mau putus. Jangan zikirnya ini, tapi pas mau masuk masjid lupa doa masuk masjid. Karena terlalu sibuk, la ilaha illallah, temukan makanan sampai lupa zikir doa khususnya orang makan. Jangan. Itu juga dipakai pelan-pelan, pelan-pelan dulu. 1, 2 ya lupa sudah naik di kendaraan baru ingat tadi tidak baca doa waktu waktu kita pakai baju. Ayo sudah istighfarkan, lanjutkan lagi aktivitas. Naik kendaraan, mana doa naik kendaraannya? Ayo coba baca. Ini pas gue, telat saya, nanti bos saya ngamuk-ngamuk. Lupa berdoa naik kendaraan. Jangan, mulai sekarang. Ini juga diantaranya yang penting maksudnya. Kalau dulu kan masih umum kita bilang kopi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun kopi buram. Ini aja kita masih buram-buram meskipun kita praktikkan semua. Zahir kita ayo kita hiasi. Batin kita juga terus bergerak pelan sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya terasa ledatnya. Terasa nikmatnya, terasa bahwa semua ini ternyata ajaran-ajarannya ini adalah sesuatu yang justru menguntungkan kita secara dunia dan menguntungkan kita secara
akhirat. Ini kita subhanallah. Kedua-duaan urusan akhirat nanti besok. Yang penting ini dulu sekarang masalah saya adalah masalah dunia. Dunia yang katanya sekarang dikejar habis-habisan. Boro-boro ada zikir, boro-boro ada ibadah yang kejar habis-habisan. Itu tidak dapat akhirat. Hancur. Ya janganlah. Sekarang itu kita coba pelan-pelan. Ceritanya saudara-saudara ini belajar dari mulai kaul pertama sampai kaul ini semuanya sudah terkuak ini. Ini tinggal bagaimana strategi ngebutnya nih, mobilnya sudah jalan ini. Sudah strategi beloknya. Ayo berikutnya. Dunia sudah tidak ada di hati saudara-saudara. Ceritanya kita ini. Saudara-saudara adalah orang yang qanaah. Saudara-saudara adalah orang yang zuhud, tidak cinta dunia meskipun mengurus dunia. Itu ceritanya nih. Saudara-saudara adalah orang yang sudah tegak beramal. Qabliyah, ba'diyah, hidup, malamnya bangun, subuhnya sebelum subuh sudah siap. Kemudian setelah subuh amalnya jalan. Duhanya tegak, itu ceritanya ini. Dan alam sekitar kita sudah menggiring kita kepada kondisi bahwa kita tidak pernah lalai pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya zikir. Itu kisahnya ini. Berikutnya zikir. Pas zikir sesekali lolos, ya sudah. Ini itu ceritanya ini. Pembahasan dari dulu ini. Sekarang sudah tengah, berarti saudara-saudara kita semua seolah-olah oleh penulis kitab ini menganggap kita semua adalah orang-orang yang siangnya menjadi tentara Allah Subhanahu wa taala di dunia. Sebab kenapa? Karena berapa yang akan dititip oleh Allah Subhanahu wa taala penyelesaian urusan dunia lewat tangan kita. Di malam hari menyerupai malaikat yang menghamba pada Allah. Di sepertiga akhir malam dia sudah bangun. Kemudian di setiap waktunya dia tidak ubahnya seperti aulia Allah yang sedikit pun tidak pernah lalai. Kan itu ceritanya. Kan itu kisahnya. Ini itu temanya. Maka selanjutnya ya sudah, ayo kita. Kalau mentok di sini sudah jalan saja di berzikir, kemudian ya ingat-ingat kembalilah, evaluasi kembali. Ya dulu kenapa sih bilang kita tidak perlu bersandar ke sebab? Iya dulu di awal start. Iya dulu. Di waktu awal karena kita masih mempertuhankan sebab, lepas dulu Tuhan kita. Sekarang kita ceritanya sudah sholat, kita ceritanya sudah berzikir, kita sudah tertib amal rapi dan sudah terasa jiwa-jiwa kita merasakan jawaban semuanya. Maka berikutnya ya kalau tidak mood terus berjalan. Itu ceritanya. Terus berjalan. Berjalan terus, jangan putus asa. Maka kalau sudah sampai sini saja, sudah. Hai saudara-saudara. Maka saudara-saudara ini pasti adalah orang-orang yang tentara-tentara junudnya Allah dan Rasulullah sudah pasti bertebaran ini. Kalau ini sudah sampai sini berjalannya. Yang dunianya dunia usaha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin biarkan dia orang itu menjadi orang yang bangkrut. Kenapa? Karena dia akan titip penyelamatan kaum muslimin dari fuqara. Itu masalahnya. Berapa banyak yang harus terselamatkan, maka dia harus dibiarkan dihukum sebab itu. Tapi dia adalah orang-orang yang menjadi tentara yang tidak lalai pada tugasnya berzikir, yang tidak lalai pada tugasnya mengerjakan fardu dan sunnah.
Mereka melakukan itu semua menggenggam dunia tetapi tidak masuk ke hatinya. Baru terjadi. Maka gerak-geriknya mengurus dunia bisa masuk kategori sujudnya secara hal di hadapan Allah. Baru ini sujud kita secara hal kepada Allah. Padahal kita akan membantu kaum muslimin dari orang-orang fakir kalau kita sukses. Untung al-fakir ini bukan siapa? Bukan Ustadz siapa tuh? Yang dari Sumatera? Dari Sulawesi? Bukan, satu lagi itu. Udah jelas? Ustadz Das'ad. Saya jawab langsung pret kayak beliau kan? Kita ngomong aja enak saja, kan saya tujuan baik, kan saya sudah berikhtiar baik, kenapa diterlantarin Allah? Orang masih nangkring posisi yang sebenarnya tempatnya kita tawajuh pada Allah, yang kita urus kita tangkringin di situ. Nah, dari sini ayo, mulai sekarang letakkan tempat hati kita adalah berikutnya tempat bagaimana merasakan jawaban-jawaban Allah di setiap penghambaan-penghambaan kita, termasuk mengurus dunia. Kalau mental ini saudara-saudara punya, saya titip kaum muslimin yang miskin, fuqara di luar sana. Saya titip saudara-saudara kita yang diamanatkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita selamatkan. Saya titip mereka. Berapa tetangga saudara-saudara? Tapi tolong ini pakai merebut hak. Ini pakai merebut hak. Tidak akan diterlantarkan saudara-saudara oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena itu semua tidak pernah membuat Allah cemburu diambil tempat diingatnya. Ini kita ingat apa? Ya Allah rugi, ya Allah untung dan rugi. Harta benda kita yang mewakili, yang menggantikan, yang harusnya posisi kita pakai untuk teringat, tertuju, menghamba padanya. Ya apa jenisnya itu? Ya wajar kita diterlantarin Allah. Wajar kita ditinggalin oleh Allah Subhanahu wa taala pada sekian banyak perkara kita. Maka sekarang tugas kita berikutnya, ayo zikir terus menerus dan tetap tegak di tertib amal kita. Tetap tegak di tertib amal kita, dan kita selama kesadaran tidak akan pernah putus berzikir dengan zikir-zikir yang sudah diterima. Berzikir, berwirid dengan wirid-wirid yang sudah diterima. Rasulullah tinggalkan banyak senjata buat kita. Ayo kita dihukum asbab. Jangan sampai tidak tahu apa itu salat tasbih. Ayo kita jangan sampai tidak tahu apa qabliyah, apa ba'diyah. Jangan. Nah, lucu sekali Al-Hikam dibaca kemudian tidak tahu salat qabliyah ba'diyah. Lucu kita. Kita membahas tentang diberitahu yang mana namanya tajrid, yang mana namanya asbab. Tapi senjata-senjata untuk merebut asbab kita tidak tahu. Itu dia. Kemudian berikutnya dari zakat-zakat, infak, sedekahnya saudara-saudara umat Islam yang dititip oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sezaman dengan kita harus kita selamatkan. Sezaman dengan kita harus kita selamatkan. Rebut itu. Adapun sebab akibat yang sekarang kita berjalan, sudah berjalan saja terus. Nanti berikutnya cara Allah untuk lipat gandakan itu usaha-usaha saudara-saudara. Jangan ajarkan Allah. Pentingkan saja ini. Utamakan saja ini. Luput istighfar lagi, lanjut jalan. Tertib saja. Maka dengan izin Allah, jiwa-jiwa kita adalah jiwa-jiwa yang
akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwa-jiwa kita adalah jiwa-jiwa yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwa-jiwa kita, diri-diri kita ini akan menjadi yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita mulai. Besok mulai lagi. Tetap mulai. Terus berjalan, terus kita sama ini, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita punya senjata ikhtiar yang langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhtiar berikutnya menjalankan hukum asbab. Jangan dibalik. Mendahulukan hukum ikhtiar pada asbab baru Allah Subhanahu wa taala. Salah. Berikhtiarlah dengan mendahulukan. Ikhtiar kita adalah memilih Allah Subhanahu wa taala dan tertib-tertib amal yang disiapkan pada kita sebagai senjata. Nomor 2-nya adalah kita punya hukum sebab. Baru benar. Modal terbesar kita Allah. Modal terbesar kita adalah hubungan Allah dan hubungan dengan Allah dan Rasulullah. Baru modal berikutnya kepeng. Baru modal berikutnya hubungan. Bahkan bisa jadi hubungan dengan Allah bisa menyelesaikan modal-modal urusan relasi-relasi secara hukum makhluk. Tapi punya modal kepeng, uang, duit. Punya modal relasi. Kalau modal hubungan dengan Allah nol, pasti akan sama dengan minus. Secara akhirat, lebih-lebih secara dunia. Alias angkrut. Bangkrut. Bangkrut sudah. Di sini kita harus tegak. Saya pertajam ini terus. Karena awal-awalnya menyindir. Sekarang ya saya tempiling aja langsung sudah diri sendiri dan kita semua. Bahwa yang kita butuhkan untuk ini semua adalah Allah modalnya. Berharap, saya sudah sholat, saya sudah ini. Terus, wah, duha saya keren hari ini. Pasti akan ada luar biasa. Mau ada luar biasa dari mana? Sisanya berapa kita luput pada Allah? Berapa kita luput pada Allah? Dalam sholat saja, dalam ibadah saja, memang hukumnya kita. Pasti kalau benar yang kita maksud Allah, dalam sholat kita pasti ada kurangnya. Dalam ibadah kita pasti banyak kurangnya. Kalau merasa keren, nah ini yang masalah. Merasa keren pada sholatnya, merasa keren pada baca Qur'annya, merasa keren pada ibadah-ibadahnya. Ini sakit ini. Cacat ini. Yang benar itu sudah alim, sudah soleh orangnya, tetap dia merasa pasti ada kurangnya, pasti ada lemahnya, pasti ada yang tidak pas dia persembahkan pada Allah. Terus berikutnya dia akan menganggap orang lain meskipun kelihatannya kurang daripada dia, tidak akan kemudian membuat dia apa nih sholatnya kok begini nih, ibadahnya kok begini, merasa lebih baik. Merasa lebih baik. Ya. Maka nanti akan lahir jiwa-jiwa yang berzikir, ingat terus pada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah meremehkan orang lain dan merasa lebih dari orang lain. Kemudian penghambaannya pasti ada terasa kurangnya. Gimana kita merasa keren sholatnya para ulama itu?
Orang dia dalam sehari semalam khatam Al-Quran dalam solat-solatnya. Solat wajib dan solat mutlak mereka. Oh, mereka merasa kurang saja penghambaannya. Terus kita, saya pasti akan kaya ini. Solat duha saya full terus tiap hari. Bangun malamnya seru saya. Ya. Berikutnya berzikir. Keluarkan nanti nikmat. Dunia akan menindih kita, mengejar kita, tetapi insya Allah di sana dalam kondisi tidak nikmat lagi dunia. Tidak nikmat. Nikmat kita urusnya karena Allah dan Rasulnya, bukan dunianya yang nikmat. Insya Allah kita semua akan dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk itu. Kesimpulannya malam ini, ayo belajar. Ayo kita belajar. Jangan sampai selesai sholat tidak ada aurat, tidak ada zikir, tidak ada wirid-wirid, tidak ada tertib-tertib. Terus berikutnya jangan sampai tidak ada qabliyah, ba'diyah. Berikutnya, kan dari dulu kita sudah sebut-sebut ini sedikit demi sedikit. Sekarang ini kalau kayak PR ini jangan numpuk sudah ini. Sila tendewa gawe. Karena terlalu sering ditumpuk satu akhirnya numpuk ini PR kita. Ayo. Mulai berikutnya ya malam bangunlah. Bangun malam. Doa-doa sebelumnya, setelahnya. Al-Quran, bagaimana kita mewiridkannya, membacanya, tertib. Al-Quran, Masya Allah. Khatam kita baca Quran, tapi Ramadan doang. Luar Ramadan, lupa Quran. Ada yang lebih parah malah. Ramadan, tidak baca Quran. Aib kita ini, aib kita. Ayo, berikutnya terus tambah. Sehingga nanti aja buktikan bagaimana lawyernya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada orang yang terus tawajuh padanya. Nanti aja buktikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala aturkan itu. Buktikan. Karena mental-mental itu yang akan bisa tidak mencintai itu benda sehingga tidak berjalan, tidak terhenti sampai tangannya amanat. Itu masalahnya. Kalau orang yang mentalnya sudah siap diamanahi, pasti. Maka yang perlu kita pelajari sekarang, ayo kita ingat lagi, tertib amal, hidup kembali, semangat lagi. Setelah itu tambah. Ya, yang mau coba puasa silakan. Qiyamul lail, ayo yang salat mutlak. Ayo semangat lagi. Salat mutlak malam, salat mutlak siang, ayo semangat lagi. Kemudian berikutnya, di luar itu, yuk zikir terus kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus zikir. Sampai Allah pahamkan tentang ibarat ini. Tadi disebutnya doang. Tapi kalau sudah dikerjakan pasti paham tentang maksudnya. Awal kita lolos. Berikutnya ternyata enggak. Berikutnya ternyata lebih. Berikutnya ini mujarab. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memastikan bahwa kana Allah wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Tidak berat bagi Allah untuk ini semua. Kita buktikan. Inilah yang kita maksud bagaimana caranya belajar mengandalkan Allah. Termasuk dalam kesolehan kita. Tetap minat diri. Tidak bisa kita buat-buat. Khusyuk. Tidak bisa. Nah. Nanti Allah yang ajarkan. Tapi jangan berhenti. Jangan berhenti.
Allah Subhanahu wa taala akan terus tunjukkan kasih sayangnya pada kita semua. Termasuk, sekali lagi saya pertegas, termasuk urusan dunia, saudara-saudaraku. Termasuk urusan dunia. Kenapa? Karena dunia suka pada orang yang tidak mencintainya. Semakin jual mahal seseorang, semakin didamba oleh dunia. Semakin dia jual mahal karena sibuk hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dia akan mendekat dan mendamba untuk diurus oleh orang itu. Wallahu a'lam. Sisanya mari kita sama-sama berdiskusi.